Memiliki anak yang pandai untuk bercerita dan juga pandai ngomong di depan khalayak orang banyak, atau istilahnya kita sering menyebut sebagai public speaking, itu pasti menjadi hal yang sangat diidam-idamkan oleh para orang tua. Namun sebelum kita berpikiran jauh ke sana, supaya kita tidak begitu dengan mudahnya adjust anak-anak kita harus tahu bahwa sejatinya kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Jadi tiap anak itu mereka sudah membawa kodratnya masing-masing. Sudah memiliki skill yang terpendam itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, kalau ternyata memang kebetulan anak-anak kita itu adalah jago di bidang linguistik, terus kemudian jago di bidang hal-hal yang sifatnya adalah verbal, pasti dia akan dengan mudah ketika kita arahkan untuk berlatih, untuk bicara di depan umum, itu pasti hasilnya sangat memuaskan. Tetapi kita juga harus tahu dan juga harus maklum ketika anak-anak kita itu bukan tipe-tipe yang memiliki kecerdasan secara linguistik, secara verbal. Anak-anak seperti ini, itu mereka juga bisa mengungkapkan apa yang memang dia rasakan. Tetapi bedanya adalah dia harus memilih medianya dan juga caranya sesuai dengan kesukaannya dia. Jadi sebetulnya nggak bisa dijadikan satu. Nah, sebelum kita nanti akan mengembangkan kemampuan atau skills public speaking anak-anak kita harus tahu bahwa sebetulnya ada 4 hal yang menjadi hambatan anak-anak kita itu untuk berkembang dari skill public speakingnya. 4 hal itu, yang pertama adalah dari kondisi fisiologis. Kondisi fisiologis ini itu adalah kondisi yang memang diciptakan oleh tubuh kita. Seakan-akan tubuh kita itu merasa nggak nyaman kalau kita itu diminta untuk ngomong di depan umum. Sehingga karena kondisi tubuh itu kita sudah nggak nyaman, otomatis tubuh itu semacam kayak punya self-protect ya terhadap kegiatan ini. Nah, kegiatan ini itulah kegiatan ngomong di depan publik itu. Pastilah akhirnya kita gemeteran, terus kemudian kita nggak bisa ngomong. Karena apa? Karena memang tubuh itu menginginkan kita nggak melakukan kegiatan itu. Hambatan yang kedua itu adalah hambatan yang berasal dari pikiran kita. Jadi ada semacam kayak pikiran-pikiran negatif, walaupun kita belum pernah nyoba itu tentang public speaking itu. Jadi pikiran kita itu kayak ngomong, kamu nggak bakalan bisa deh ngomong di depan orang yang sebanyak itu. Kamu bakalan nanti pasti bosen deh. Lihat tuh, orangnya, audiensnya sebanyak itu. Mereka pasti di antara itu ada orang-orang pinter. Kamu nggak bakalan bisa ngomong sama mereka. Nah, pikiran-pikiran semacam itu muncul secara tiba-tiba ketika kita tahu kita itu disuruh untuk melakukan public speaking. Kita bisa menebak akhirnya. Kita belum melaksanakan kegiatannya, tapi kita sudah mundur duluan. Kemudian yang ketiga nih, ada masalah yang hambatannya terkait dengan situasi. Jadi kamu tuh kondisinya nggak siap, tahu-tahu dengan gitu aja diminta untuk ngomong di depan umum, sehingga pada saat itu situasinya kamu nggak pernah bisa memprediksi. Atau kamu bakalan bisa ngomong karena memang kamu itu mau nggak mau harus melewati masa-masa ini atau situasi ini. Contohnya ketika kamu sedang melaksanakan ujian sidang skripsi, ya kan? Orang itu bisa ngomong atau enggak, kalau memang kondisinya itu lagi ujian skripsi, pastilah dia bakal keluar itu omong-omongannya. Terus kemudian dia bakal menjelaskan. Nah, permasalahannya adalah apa yang dia jelaskan bakalan bisa dimengerti enggak? Bakalan runtut atau enggak? Yang keempat, ini adalah faktor yang terakhir, itu adalah masalah skills. Nah, skills ini itu kita sedang membicarakan tentang keahlian. Nah, keahlian ini sebetulnya itu bisa diasah kalau teman-teman itu mau belajar, mau sering latihan, sering menambah jam terbangnya, istilahnya seperti itu. Kalau teman-teman itu sudah disiplin, terus melatih diri terus-menerus, teman-teman itu nanti akan punya pola bahwa kalau situasinya seperti ini, saya harus seperti ini. Kalau audiensnya sejumlah ini, maka saya harus seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu nanti teman-teman dapatkan ketika sering-sering berlatih. Berlatihnya pertama kali mungkin bisa ngomong di depan cermin, itu kalau dulu.
Kalau sekarang sudah ada handphone, mungkin bisa direkam layarnya menggunakan layar depan, menggunakan tripod, terus kemudian teman-teman berlatih untuk berbicara. Hasilnya seperti apa? Kemudian dilihat nanti. Nah, begitu terus diulang-ulang, kawan-kawan saya yakin pasti nanti akan bisa melakukan evaluasi diri dengan bagus. Nah, balik lagi nih ke perkara hal yang tadi di awal saya sebutkan. Karena kondisi manusia itu berbeda-beda, seseorang itu lahir dengan skills yang berbeda-beda, kecenderungan kemampuannya itu bisa kita lihat. Nah, kalau kami di Bintang Mulia Homeschooling, kami begitu menyadari bahwa di masa depan nanti anak-anak kita itu nanti akan menjadi orang yang memang memegang peran di zamannya. Nah, ketika itu mereka memegang peran, saya yakin mereka itu nanti dalam suatu saat akan diharuskan menyampaikan gagasannya, menyampaikan ide yang dimilikinya kepada orang lain. Di lini manapun, baik itu di urusan bisnis ataupun di urusan pemerintahan misalkan gitu. Kita ketemu orang itu pasti nanti ingin menanamkan ide-ide yang kita miliki supaya mereka itu paham. Nah, cara supaya mereka paham itu dibutuhkan cara komunikasi yang bagus. Kami di Bintang Mulia Homeschooling ini mengajak siswa itu untuk aktif, bisa bercerita, bisa menyampaikan gagasan, mulai dari hal yang sangat sederhana sekali. Kami sering menitipkan pesan ke tutor-tutor kami, skills terkait dengan komunikasi ini penting. Maka, sisipkanlah peningkatan skill komunikasi ini di setiap pembahasan yang sedang mereka bahas. Jadi, kalau kita membicarakan skill komunikasi ini tidak melulu berhenti di mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebagai contoh, tutor kami kemarin itu baru saja memberikan semacam tes atau project gitu ya, kalau istilah kami. Siswa-siswi kami itu mereka diberikan project untuk mengidentifikasi pusat kesehatan masyarakat sekitar ya yang terdekat dengan lingkungannya dia. Kemudian dia diminta untuk mengobservasi di sana itu fasilitasnya apa saja, kemudian layanan kesehatan yang diberikan apa saja. Dalam satu hari mungkin rata-rata menangani berapa pasien, dokternya ada berapa, dan lain sebagainya. Dia membuat pertanyaan. Kemudian kalau sudah, dia membuat semacam mungkin kayak ringkasan ya, atau gambar roadmap terbesarnya. Kemudian mereka menyampaikan gagasan itu secara verbal. Kita minta memunculkan sesuatu yang memang orang-orang lain atau anak-anak lain itu belum pernah mengetahuinya. Jadi mereka mengulik wawancara itu dengan dalam. Nah, hal-hal semacam ini kita pengen sejak mulai dari SD itu nanti mereka sudah memiliki kemampuan rasa percaya diri untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Sehingga nanti ketika mereka sudah ada di SMP, SMA, kemudian kuliah, nggak bakalan lagi ada presentasi ngomong tapi cuman sekedarnya itu aja ngelihat slide ya. Nah, itu penting karena itu nanti akan digunakan untuk membangun kemampuan dirinya ketika mereka nanti akan bekerja dengan orang banyak. Nah, begitu ayah dan bunda, selamat mencoba. Jadi anak-anak kita itu kita berikan rangsangan-rangsangan supaya dia tidak malu lagi ketika berbicara atau menyampaikan pendapat itu kepada orang banyak. Jika Anda penasaran dan juga menginginkan adanya sebuah pembaruan terhadap sistem pendidikan yang saat ini sedang ditempuh oleh keluarga Anda, dari yang konvensional atau yang sekolah-sekolah biasa menuju ke sekolah atau pendidikan yang memang lebih baik, nah silahkan kunjungi profil kami sehingga nanti Anda bisa mengenal lebih dekat Bintang Mulia Homeschooling.